Hari semakin malam, Raya segera pulang ke rumah diantar oleh Devan. Udah deh, enggak usah ditekuk terus mukanya, nanti gantengnya hilang loh. Raya menoel tangan kiri Devan yang tengah memegang setir. Bisa diam gak? Kesal Devan. Bagaimana tidak kesal? Goloknya ngambek karena ulah Raya dan alhasil dia harus menenangkan goloknya di kamar mandi selama 1 jam. Sedangkan pelakunya tidak merasa bersalah sama sekali. Sial. Tanganku rasanya pegal sekali. Maki Devan dalam hati. Ulu-ulu calon suami aku makin ganteng deh, hehehe. Sabar, masih 43 hari lagi, kamu bisa puas ngasah golok kamu sampai tajam, ucap Raya, membuat Devan semakin lesu. 43 hari lama sekali, keluh Devan, sedangkan Raya memutar bola matanya malas. Sander menatap tajam Devan dan Raya, yang baru memasuki rumah. Sudah jam berapa ini? Jam 10 malam, Dat, jawab Raya menampilkan senyum manisnya, membuat Sander menghela nafas kasar. Pulang sana. Sander mengusir Devan. Oke bos. Saya antar, Raya masih dalam keadaan utuh, ucap Devan membuat Sander melotot kemudian menepuk bahu Devan dengan keras. Terima kasih. Devan meringis sambil menggerakkan bahunya yang terasa nyeri. Raya, masuk. Titah Sander. Ih, mau kis-kis dulu sama om, ucap Raya membuat Devan menepuk jidat. Secepat kilat Raya mencium kedua pipi dan bibir Devan, membuat Devan melongo karena melihat keberanian Raya. Sedangkan Sander mengusap wajahnya kasar. Astaga, kenapa putriku sangat mesum sekali? Batin Sander kesal. Raya. Bentak Sander. Iya, bye om tampan. Raya langsung berlari menaiki tangga. Raya, kau membuatku dalam masalah. Batin Devan. Senang ya? Sindir Sander dan menatap tajam Devan. Saya tidak melakukan apa-apa, jawab Devan sambil mengangkat kedua bahunya. Kau. Dedi. Teriak sang ratu, saat melihat Sander akan memukul Devan. Hani. Kenapa bangun? Sander menoleh ke belakang, ternyata ada istri tercintanya sedang memelototinya. Karena Dedi tidak ada di sampingku, ucap JJ manja lalu bergelayut manja di lengan kekar Sander. JJ, kau memang penyelamat. Batin Devan. Ibu mertua manis sekali, ucap Devan, menggoda pasangan bucin itu. Bicara lagi akan aku cabut SIM-mu, ancam Sander. SIM? Beo Devan. Surat izin menikah, ucap Sander menatap sinis Devan. Dat, bisa tidak sih kalian itu berdamai? Sebentar lagi Devan akan menjadi bagian dari keluarga kita. Kesal JJ, dan membuat Sander menghela nafas. Baiklah, ucap Sander, menurut pada ratu hatinya. Cie, si singa udah jadi kucing yang sangat imut, ledek Devan. Devan. Teriak JJ dan Sander bersamaan. Oke, saya pulang Mami dan Dedi, ucap Devan sambil mengerling nakal menggoda JJ. Hei, kau. Kembali ke sini akan aku congkel matamu. Teriak Sander kesal, tapi sayangnya Devan sudah berlari lalu segera memasuki mobilnya. Dedi. Kau membuat anak-anak takut, ucap JJ sambil mengelus perutnya yang masih datar. Aku kesal padanya. Beraninya dia bermain mata denganmu. Sudahlah, dia kan cuma bercanda, lagian kenapa harus dianggap serius sih? JJ sangat kesal pada Sander. Oh, jadi kau sangat suka ya digoda olehnya? Ketus Sander. Astaga, terserahlah. Padahal aku ingin mengajak Dedi mengasah pedang, tapi ya sudahlah, sepertinya Dedi sedang tidak mood, ucap JJ sambil berlalu dan menaiki anak tangga.
Mengasah pedang? Hani, tunggu. Siapa bilang aku tidak mood? Sander mengejar istrinya dengan semangat 45. Sander memasuki kamarnya dan ternyata ia disambut istrinya yang tengah bersandar di pintu kamar mandi dengan gaya yang sangat sensual, apalagi JJ memakai baju haram berwarna merah terang. Tidak perlu ditanya lagi bagaimana reaksi Dedi Sander, apalagi pedangnya sudah mengangguk-anggukkan kepala dan meneteskan air liurnya. "Hai, Dedi. Bagaimana aku seksi kan?" ucap JJ dengan gaya manja. Semenjak dirinya hamil, gairah seksnya meningkat dan itu sangat menguntungkan untuk Dedi Sander. Setiap malam pasti JJ meminta jatahnya dan senang hati Sander memberikan servis terbaik untuk istri tercintanya. Sangat cantik, Sander menatap JJ tidak berkedip lalu ia menghampiri istrinya dan meraup bibir mungil berwarna pink itu. "Sudah siap untuk terbang ke langit ketujuh?" tanya Sander dengan wajah yang sudah memerah karena gairahnya sudah di ubun-ubun. JJ mengangguk lalu Sander mengangkat tubuh istrinya menuju area pertempuran. Helaian kain yang menempel di tubuh keduanya mulai terbuang dan teronggok di atas lantai. Keduanya kini sudah sama-sama polos seperti bayi. "Terima kasih sayang," ucap Sander lalu melabuhkan ciuman hangat di kening dan bibir JJ. Sedangkan JJ sudah kelelahan dan mulai memejamkan matanya. Sander menarik selimut untuk menutupi tubuh keduanya yang masih polos dan merengkuh tubuh JJ ke dalam dekapan hangatnya. Jika di markas tempur sedang terjadi pertarungan yang sangat panas, beda di kamar Raya yang sedang memilih lingerie seksi untuk ia kenakan di malam pertama nanti. "Aduh, pilih yang mana ya? Tidak, ini kurang seksi." Raya melemparkan lingerie itu ke sembarang arah. "Oh, masih ngasih solusinya setengah-setengah. Jadi bingung kan?" kesal Raya. Yang ini aja deh biar Om Devan nanti ngiler saat melihat body aku yang seksoi ini. Hai. Raya memilih baju haram berwarna merah cabai transparan seperti saringan tahu. Tapi aku minta saran juga deh sama Mami. Cara memuaskan suami. Hai. "Dedi, ayo pergi berkencan," ucap JJ sambil memasangkan dasi ke leher Sander. "Hari ini aku sangat sibuk sayang. Lain kali saja ya," bujuk Sander sambil tersenyum dan mengelus pundak JJ. "Ayolah, aku ingin merasakan berkencan," lirik JJ, karena dia tidak pernah merasakan berkencan dengan siapapun termasuk suaminya. "Baiklah, tapi sore setelah aku pulang kerja ya." Sander merasa bersalah, karena ia tidak pernah mengajak JJ berpergian kecuali saat mereka berbulan madu. Selebihnya JJ hanya berdiam diri di rumah atau sibuk mengerjakan tugas kuliah, sedangkan Sander disibukkan pekerjaannya. "Yeay, terima kasih Dad. Aku akan menunggumu." JJ mencium kedua pipi Sander dengan mesra. "Sama-sama Hani," Sander membalas ciuman JJ tapi kali ini di bibir. Sander membungkukkan badannya dan mengelus perut JJ dengan lembut. "Dedi, berangkat kerja dulu ya anak-anak, jangan menyusahkan Mami." Sander pamit pada keempat anaknya, lalu mengecup perut istrinya. "Iya Dedi, cari uang yang banyak ya," jawab JJ menirukan suara anak kecil. Sander terkekeh lalu mencubit gemas pipi istrinya. Setelah mengantarkan suaminya, JJ kembali ke kamarnya untuk mencari pakaian yang akan dipakainya nanti untuk berkencan dengan suaminya. Sejak dari tadi bibir JJ tidak berhenti mengukir tersenyum. "Ini saja sepertinya sangat cocok untukku." JJ mengambil setelan baju berwarna abu tanpa lengan dan rok berwarna hitam. Waktu bergulir dengan cepat dan sudah jam 5 sore, JJ sudah bersiap dengan pakaiannya dan ia menunggu suaminya di ruang tengah. "Wah, Nyonya hari ini cantik sekali," puji salah satu pelayan. "Iya, aku mau pergi berkencan dengan suamiku hehehe," ucap JJ tersenyum manis lalu duduk di atas sofa. "Semoga lancar ya, Nyonya," JJ membalas dengan tersenyum,
sambil melihat ke arah luar rumah berharap jika suaminya sudah pulang. Ia sudah sangat tidak sabar berkencan dengan suaminya. Seharusnya sudah pulang. Batin JJ resah. "Cie, Mami cantik banget sih, mau kemana nih?" tanya Raya yang baru pulang. "Mau berkencan sama Dedi, tapi Dedi belum pulang juga," jawab JJ. Raya melihat jam tangannya. "Mungkin Dedi terjebak macet, Mam," ucap Raya, tahu akan keresahan teman sekaligus ibu sambungnya. "Mungkin," lirih JJ. "Semoga Dedi tidak lupa dengan janjinya," batin Raya. Raya kemudian duduk di samping JJ dan mengelus perut JJ. "Adek-adek kakak, hari ini enggak bandel kan?" tanya Raya. "Nanti kalau kalian nakal dan bikin Mami susah, kakak akan sentil kalian satu-satu ya." Ucapan Raya membuat JJ tertawa. "Mam, sudah telepon Dedi?" "Sudah dari tadi tapi tidak diangkat," JJ berucap dengan sendu. Sedangkan Sander yang berada di kantor tengah disibukkan banyak pekerjaan dan ia mengabaikan panggilan masuk di ponselnya, bahkan ia lupa dengan janjinya. Hari semakin gelap dan sudah jam 7 malam tapi Sander masih berada di kantor. "Bos, lebih baik pulang sekarang," titah Devan, yang baru masuk ke ruangan Sander. "Pekerjaanku masih banyak," ucap Sander tanpa mengalihkan pandangannya dari kertas-kertas yang membuatnya harus lembur. "Oh ya sudah kalau begitu. Paling tidak hubungi Nyonya Bos jika kau lembur. Jangan membuatnya menunggu," ucap Devan terdengar kesal. Karena ia pun baru membuka ponselnya dan ia melihat ada panggilan puluhan kali dari Raya. Sander menghentikan aktivitasnya, lalu menatap Devan yang berdiri di dekat meja kerjanya. "Sial," umpat Sander, lalu menyambar kunci mobilnya. "Perang dunia akan segera dimulai," gumam Devan, saat melihat bosnya pergi tergesa-gesa. Lalu Devan membereskan meja kerja Sander yang terlihat berantakan. Sander mengendarai mobilnya seperti pembalap profesional. "Sial. Bodoh." Sander mengumpati dirinya sendiri. Pasti istrinya sedih dan kecewa pada dirinya. Sander memasuki rumah dengan tergesa, langkahnya terhenti saat melihat istrinya masih menunggunya di ruang tengah. Hatinya sangat sakit, melihat wajah murung istri cantiknya itu. Sander melangkahkan kakinya perlahan menuju istrinya yang terlihat melamun. "Sayang," panggilnya dengan pelan. JJ mendongak lalu menatap sang pemilik suara itu. Jelas sekali jika tatapan ibu hamil itu penuh dengan kekecewaan. "Selamat malam, Dat," sapa JJ terdengar lirih, lalu beranjak dari duduknya dan ingin menuju kamarnya. "Sayang, maaf," Sander menarik tangan JJ dengan cepat. JJ tersenyum sambil menatap tangannya yang dicekal oleh Sander. Dengan pelan ia menarik tangannya. "Sayang," Sander mengejar JJ yang sudah menaiki anak tangga. "Tidak bisakah Dedi meluangkan waktu untuk Mami?" kata Raya, saat ia keluar dari kamarnya dan melihat ayahnya baru pulang. "Ray, permintaannya sangat sederhana. Apa begitu sulit?" "Maaf, Dedi lupa karena tadi sangat sibuk." Sander salah, ia mengaku salah. "Terus saja begitu. Mau sampai kapan? Tidak tahukah jika selama Mami jadi istri Dedi, dia sangat kesepian?" Sander diam, dia tidak tahu soal itu. Yang ia pikirkan hanya bekerja keras, menghasilkan banyak uang dan pasti istrinya akan bahagia. Dia tidak meminta harta Dedi. Dia hanya meminta waktu Dedi sebentar saja. Raya bahkan sampai menitikan air matanya. "Dedi salah, tapi jangan menghakimi Dedi seperti ini. Hentikan. Jangan ada perdebatan di rumah ini," tegas JJ saat keluar dari kamar. "Dedi kamu benar Ray, jangan menghakiminya di sini, akulah yang salah. Aku istri yang tidak pengertian," ucap JJ terlihat tenang. "Sayang,
Masuk dan mandi, setelah itu makan malam. Kau juga Raya masuk kamarmu. Iya Mam, jawab Raya lalu memasuki kamarnya. Sayang, sana mandi dulu, aku sudah menyiapkan air untuk Dedi, ucap JJ sambil tersenyum. Dengan terpaksa Sander memasuki kamar mandi dan mulai membersihkan dirinya. JJ sudah menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Sander keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk melilit di pinggangnya lalu memeluk JJ dari belakang yang tengah menyisir rambutnya di depan meja rias. Sayang, maafkan aku. Ucapan Sander terpotong lagi saat JJ melepaskan pelukannya. Cepat pakai bajumu Dat, aku menunggu di meja makan. JJ berlalu begitu saja. Aku yakin hatimu pasti sangat terluka, ucap Sander sambil meremat rambutnya kesal. Saat di meja makan, JJ menyambut Sander dengan senyuman manisnya. Dedi mau makan pakai apa? Apa saja, asalkan kamu yang mengambilkan. JJ tersenyum lalu mengambilkan nasi dan berserta teman-temannya di atas piring. Nah, silahkan makan, ucap JJ tersenyum sambil meletakkan piring itu di hadapan Sander. Sayang tidak makan? Tanya Sander. JJ menggelang lalu tersenyum. Sini aku suapi, sayang harus makan yang banyak karena sedang mengandung anak-anak kita, ucap Sander. JJ membuka mulutnya saat Sander menyuapinya. Maafkan aku ya, tadi aku benar-benar lupa, ucap Sander penuh sesal. Tidak apa-apa, Dat. Aku paham posisi Dedi. JJ tetap tersenyum, walau dalam hatinya ia ingin menangis. Tapi Sander tidak percaya begitu saja dengan ucapan istrinya. Ujian untuk Dedi, dia bakakan sabar gak ya menghadapi mood ibu hamil. Siang hari di Holytron Group. Pelak. Oma Irene memukul kepala Sander dengan tasnya. Sander tengah berada di kantornya dan Oma Irene dengan kesal mendatangi perusahaan putranya itu. Ya, Oma Irene sudah mengetahui permasalahan anak dan menantunya. Mom, sakit. Pekik Sander sambil mengusap kepalanya. Apa? Sakit? Sakitan mana sama JJ? Hah? Bentak Oma Irene dengan sangat kesal. Aku salah Mom, aku salah. Pelak. Satu pukulan mendarat lagi di kepala Sander. Mom, rasakan. Anggap saja ini pembalas dari JJ untukmu, ucap Oma Irene menggebu. Pulang sekarang. Titah Oma Irene. Mom, pekerjaanku masih sangat banyak, keluh Sander. Oke, lihat saja. Mom akan membakar berkas-berkas sialan ini. Oma Irene mengambil semua berkas yang ada di meja Sander dan melemparkannya ke tempat sampah. Mom, itu berkas bernilai triliunan rupiah. Sander kembali memungut berkas-berkas itu dengan perasaan kesal. Mommy tidak peduli. Kebahagiaan istrimu seharusnya itu yang kau utamakan, apalagi keadaan istrimu tengah mengandung. Aku tahu Mom. Aku tahu. Tapi mau bagaimana lagi, sekarang sudah di penghujung tahun dan pekerjaan sedang padat-padatnya. Sedangkan Devan pun juga sama denganku dan dia juga sudah membantuku sebisanya, jelas Sander dengan nada melemah. Ia terlihat sangat putus asa, di sisi lain istrinya sangat membutuhkannya dan di sisi lainnya juga pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan, banyak ribuan karyawan yang bergantung padanya. Oke. Oma Irene memundurkan langkahnya lalu berbalik dan keluar dari ruangan Sander. Sander menyugar rambutnya dengan kasar. Bos, panggil Devan yang sudah memasuki ruangan Sander. Devan mendengar semua percapakan Oma Irene dan Sander. Sander yang tengah bersandar di sandaran kursinya sambil memijit pangkal hidungnya menoleh sejenak. Pulanglah. Aku akan mengurus semuanya, ucap Devan, menatap bosnya itu dengan rasa iba. Aku tidak yakin jika kau bisa mengurus semua ini, Dev, ucap Sander lemah.
Bukan karena tidak percaya dengan kemampuan Devan, akan tetapi pekerjaannya sangatlah banyak dan harus selesai sebelum pergantian tahun. Ditambah lagi pekerjaan Devan sendiri dan terkadang harus turun langsung ke lapangan. "Percayakan padaku," ucap Devan meyakinkan. Sander bangkit dari duduknya kemudian menepuk bahu Devan beberapa kali. "Aku percayakan semua kepadamu, Dev, dan hanya kau yang bisa kuandalkan," ucap Sander penuh harap. "Tentu, dan saya tidak akan mengecewakan bos," balas Devan sambil mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, aku pulang," ucap Sander, lalu mengambil jas, tas dan kunci mobilnya. "Seharusnya seperti itu sejak kemarin, karena ada yang lebih membutuhkanmu di rumah," ucap Devan, dan Sander hanya membalasnya dengan senyum kegetiran, lalu segera beranjak pergi. Waktunya berperang," ucap Devan lalu duduk di kursi Sander. "Hari ini aku lembur, sayang. Bisakah kau datang ke sini? Aku membutuhkan asupan nutrisi dan juga penyemangat." Devan mengirimkan pesan kepada Raya, calon istrinya. Ting! Ponsel Devan bergetar menandakan ada pesan masuk. "Benarkah? Baik, nanti aku akan ke sana, tapi nanti belikan aku tas Chan ** yang baru launching itu. Raya, semua permintaanmu akan aku penuhi Tuan Putri, tapi aku ingin kau segera ke sini." Devan. "Oh, sayang, sebentar lagi ya, aku sedang memakai underwearku." Raya. "Sial," umpat Devan, lalu meletakkan ponselnya kasar di atas meja. Lagi-lagi Raya menggodanya, membuat otaknya bertraveling. Ria membayangkan hutan rimbun di balik underwear itu. Devan melanjutkan pekerjaannya tanpa membalas pesan Raya. Jika ia membalas, pasti Raya akan semakin menggodanya dan akan berakhir lagi ia bersolo karir di kamar mandi. "Om Devan, sial sekali nasibmu." JJ menatap Raya dengan keheranan, karena gadis itu sejak tadi tersenyum sendiri sambil memainkan ponselnya. "Hei, apa ada yang lucu?" tanya JJ sambil memakan cilok bakar yang baru dibuatkan oleh Raya. Keinginan ibu hamil itu suka aneh-aneh. Beruntung Raya begitu sabar meladeni ibu hamil itu. "Harusnya Mami bilang sama Dedi jika ingin makan cilok buatannya," ucap Raya saat JJ merengek minta cilok bakar. "No, Mami tidak ingin merepotkan Dedimu lagi. Cukup kamu aja ya kan? Kamu calon kakak yang sangat baik," jawab JJ melemah dan membuat Raya menghembuskan nafasnya kasar. "Aku sedang menggoda Om Devan." Hai, Raya memperlihatkan layar ponselnya. "Dasar mesum." JJ memukul lengan Raya pelan saat melihat isi pesan tersebut. Hahaha, Raya malah tertawa terbahak, sedangkan JJ menggelengkan kepalanya pelan sambil memasukkan cilok ke dalam mulutnya. Tak berselang lama Sander datang sambil membawa sebuket bunga yang disembunyikan di belakang punggungnya. "Dat," ucap JJ dan Raya lalu berdiri dari duduknya bersamaan. Mereka begitu heran karena melihat sang Dedi pulang kerja di siang bolong. "Kenapa?" tanya Sander saat melihat kedua wanita kesayangannya menatapnya heran. "Tidak." Tapi, ucapan JJ terhenti kala Sander berlutut di hadapannya sambil menyerahkan sebuket bunga lili putih yang sangat cantik dan indah. "Mami, maukah kau berkencan denganku?" JJ dan Raya sampai syok dan menutup mulutnya. "Aku baper, Dedi romantis sekali," batin Raya. "Dat, aku mau," jawab JJ cepat lalu mengambil sebuket bunga lili itu. "Terima kasih." Sander bangkit, lalu merengkuh pinggang JJ dan melumat bibir mungil itu, dan JJ juga membalasnya dengan sangat lembut. Bahkan mereka melupakan kehadiran seseorang yang ada di dekatnya. "Woi, di sini ada orang, woi!" teriak Raya kesal. "Ayo kita ke atas,"
Abaikan suara goib itu, ucap Sander saat melepaskan pagutannya, lalu menuntun JJ menaiki anak tangga. Dasar orang tua tidak ada akhlak. Kesal Raya sambil menghentakkan kedua kakinya. Dedi jahil sekali sih. JJ memukul pelan lengan kekar suaminya. Biarkan saja, jawab Sander cuek dan mengajak JJ menuju markas tempur. Dad, benarkah mau mengajakku berkencan? Tanya JJ saat sudah sampai kamar dan mendudukkan diri tepi tempat tidur. Tentu saja sayang, maafkan aku karena selama ini aku begitu egois. Sander menggenggam tangan JJ dengan sangat lembut, lalu tangan satunya lagi mengelus perut JJ. Tidak apa-apa Dad, aku mengerti dengan keadaan Dedi. JJ tersenyum lalu mengecup tangan suaminya. Terima kasih, aku beruntung mendapatkanmu sayang. Sander menyandarkan kepala JJ di dada bidangnya. Sekarang bersiaplah, aku akan mengajakmu ke suatu tempat, ucap Sander mengelus halus rambut istrinya. Baiklah, tapi temani aku memilih pakaian. JJ menggandeng tangan Sander menuju ruang ganti. Sedangkan Raya di kamarnya masih mengumpat kesal karena kelakuan ayah dan ibu sambungnya. Dasar aki-aki ketemu daun muda ya begitu main nyosor saja. Umpat Raya. Aku harus segera berdandan secantik mungkin agar Om Devan makin tergila-gila padaku. Hai. Ucap Raya sambil memoles wajah cantiknya. Setelah selesai berdandan dan berpakaian, Raya memfoto dirinya lalu mengirimkan ke Devan dengan caption, "Tunggu aku sayang. Aku akan segera datang untuk memuaskanmu." Devan yang menerima pesan itu langsung menelan salivanya kasar.